Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasantri Pesantren Ma'had Diniyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta yang berbahagia. Kali ini kita akan memasuki materi hadis setelah sebelumnya kita menyampaikan tentang ilmunya, ilmu hadis dan dasar hadis. Maka hari ini kita akan memasuki materi tentang hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan bagaimana kita sebagai seorang muslim yang juga kebetulan menjadi seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu dapat mengimplementasikan hadis-hadis Rasulullah SAW ke dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita sehari-hari, termasuk juga dalam aktivitas bisnis yang kita lakukan. Yang pertama, sebelum kita bicara tentang etika kita sebagai seorang pebisnis, maka akan saya sampaikan dulu hadis tentang etika seorang muslim. Ya, ini hadisnya, kalau bisa dilihat. Kita baca. An Zuhri, An Salim, An Abihi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Man kana fi hajati ahihi, kana Allahu fi hajatihi, wa man faraja an muslimin kurbatan, farajallahu anhu biha kurbatan min kurobi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dalam kitab Sahih Muslim ini adalah nomor 4677. Baik. Apa pesan Rasulullah yang disampaikan dalam hadis ini? Ini adalah dimulai dari kalimat al-muslimu akhul muslim. Ini inti dari hadis ini, bahwa seorang muslim itu adalah bersaudara dengan muslim yang lain. Tidak ada muslim A, tidak ada muslim Indonesia, tidak ada muslim Arab, tidak ada muslim Cina, tidak ada muslim Afrika. Tapi semua muslim itu adalah bersaudara. Maka karena bersaudara, maka Rasulullah menyampaikan ada konsekuensi yang harus dilakukan sebagai seorang muslim. La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Jangan saling merendahkan dan jangan saling menghina. Ya. Man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang dalam kebutuhan saudaranya itu suka membantu, kana Allahu fi hajati, maka nanti Allah akan membantu kebutuhannya. Ya. Wa man farja, dan barang siapa menghilangkan an muslimin kurbatan, dari seorang muslim itu kesusahannya, farajallahu anhu, maka nanti Allah akan menghilangkan kesusahan kita, kurbatan min kurobi yaumil qiyamah, kesusahan-kesusahan pada hari kiamat kelak. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutup dari seorang muslim itu aib. Barang siapa seseorang yang menutup aib seorang muslim yang lain, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup aib-aibnya nanti di hari kiamat kelak. Ya. Baik. Jadi ini hadis yang pertama yang kita sampaikan tentang bagaimana seorang muslim itu berperilaku, bagaimana seorang muslim itu bertindak terhadap orang lain. Nah, ini penting karena kita adalah manusia sosial. Kita adalah manusia yang pasti akan hidup dengan orang lain, pasti akan bermuamalah dengan orang lain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menyampaikan bagaimana agar kita menjadi seorang muslim yang baik, bagaimana kita bisa membangun kehidupan sesama muslim juga dengan cara yang baik. Maka inilah yang perlu kita lakukan. Ya. Tidak boleh saling menghina. Ini ya. Tidak boleh saling menjelek-jelekkan. Tidak boleh saling... Ini fenomena yang saat ini itu luar biasa. Mungkin kalau mahasantri ini punya, terutama di akun media sosial, di Twitter, di Instagram itu, kalau kita baca, apalagi di Facebook, kalau kita baca itu, ketika misalnya ada seseorang yang menyampaikan sesuatu, kemudian dibully, dijelek-jelekkan, direndahkan, bahkan sampai menggunakan kalimat-kalimat yang ya naudzubillah luar biasa kasarnya.
Ini fenomena. Entah karena orang tidak saling berhadapan-hadapan sehingga dia berani. Nah, ini padahal Rasulullah SAW sudah menekankan kepada kita untuk tidak berbuat dolim. Dolim itu berbuat aniaya. Berbuat aniaya kepada orang. Ya, dalam kesempatan lain, kalau kita tidak ingin orang lain memperlakukan kita seperti itu, maka jangan memperlakukan orang lain seperti itu. Ya. Kita tidak ingin dipukul oleh orang lain, ya jangan mukul. Kita tidak ingin dibohongi oleh orang lain, ya jangan berbohong juga kita. Kita tidak ingin dijelek-jelekan orang lain, ya maka jangan kita menjelek-jelekan orang lain. Nah, baik, itu man kana fi hajati akhihi kanallahu fi hajatihi. Nah, ini yang pesan kedua yang disampaikan Rasulullah dalam hadis ini adalah barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhan kita. Nah, luar biasa ini. Ini Rasulullah yang menyampaikan dan yang membantu ini langsung Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita untuk saling berbagi, saling membantu pada orang lain. Gotong royong itu adalah prinsip yang sangat Islami. Rasulullah sering mencontohkan kepada kita tentang bagaimana seorang Rasulullah SAW yang juga Nabi, tetapi beliau sangat senang membantu sahabat-sahabat yang lain. Bahkan dalam prakteknya Rasulullah tidak hanya membantu sahabat-sahabat yang notabene Muslim, tetapi Rasulullah juga baik dengan non-Muslim yang ada pada saat itu di Makkah dan Madinah. Pada kaum Yahudi, kepada Nasrani, tentu dalam koridor-koridor muamalah sebagai manusia, bukan dalam konteks ibadah dan juga yang lain sebagainya. Nah ini. Nah, kemudian hadis yang ketiga, apa yang ditekankan oleh hadis ini? Wa man farja an muslim kurbatan, farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan, ya, serupa dengan yang pertama tetapi agak sedikit berbeda. Ya. Orang yang membutuhkan itu belum tentu dalam kesulitan. Jadi misalnya ada tetangga kita sedang membangun rumah. Kemudian kalau di kampung-kampung itu kita biasanya membantu gotong royong. Misalnya memasang genteng atau mengecar. Nah itu membantu kebutuhan. Karena dia tidak sedang dalam kesulitan. Tetapi yang ketiga ini, barang siapa yang menghilangkan kesulitan orang lain, maka Allah akan menghilangkan kesulitan kita. Dari kesulitan-kesulitan nanti di hari kiamat. Bayangkan, kita menghilangkan kesulitan di dunia, nanti di hari kiamat kesulitan kita akan dihilangkan oleh Allah. Ya. Bagaimana prinsip ini kita lakukan dalam kehidupannya? Ketika misalnya kita menemukan teman kita sedang kesulitan misalnya kirimannya terlambat. Seharusnya dikirim tanggal 10, tetapi orang tua sedang tidak bisa mengirim, maka kebetulan kamu kok dalam kondisi yang cukup, tidak harus berlebih, maka kita bisa saja membantu dengan teman tadi, meminjami sedikit agar kesulitan dia itu bisa sedikit terobati. Ya, ketika teman ada kesulitan sedang mendapatkan tugas misalnya, maka kemudian ketika kita mampu dan tahu, maka kita bantu teman kita agar tugas yang bisa dia lakukan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Tapi ini tidak berlaku untuk tugas dalam ujian. Jadi membantu kesulitan teman dalam mengerjakan ujian itu tidak masuk. Nah, itu justru dilarang. Nah, memberi contekan, nah, itu membantu kesulitan tapi dilarang. Apalagi membantu teman melakukan perbuatan jahat, itu juga dilarang. Apalagi membantu teman dan lain sebagainya, banyak. Bahkan kalau misalnya kita pernah dengar hadis tentang minuman khamar, tentang minuman keras itu ya, itu kan membantu. Misalnya membantu teman membelikan, nah itu malah dosanya sama dengan dosa orang yang meminum khamar. Nah itu kurang lebih seperti itu. Nah yang ketiga, yang juga perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita adalah waman satara musliman satarahullahu, waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan
menutup aibnya nanti juga di yaumil qiyamah. Jadi, nah, saat ini kita berada dalam masa yang luar biasa. Aib itu sepertinya bukan hal yang tabu. Banyak orang menyebar fitnah, banyak orang menjelek-jelekkan. Tidak hanya secara tertutup, tapi melalui media massa, foto orang diviralkan sedemikian rupa, sehingga seluruh keluarganya, seluruh teman-temannya juga ikut merasakan menanggung malu. Nah, itu contoh dari menutup aib. Nah, apalagi sekarang semua itu ada di genggaman, semua itu ada di jari kita. Nah, maka inilah pentingnya kita berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas kita. Nah, ini adalah hadis ini. Lalu bagaimana kita mengkontekskan hadis ini dalam peran kita sebagai seorang mahasiswa maupun sebagai seorang calon pebisnis? Ya. Jadi yang pertama adalah karena muslim adalah saudara muslim yang lainnya, maka tugas kita untuk saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Ketika misalnya ada teman kita yang misalnya dalam perilaku bisnis menjual sesuatu dan dia kok kurang laku, maka tugas kita sebagai temannya ya viralkan dong. Kita ikut bantu promosi, kita ikut bantu, bahkan kalau perlu kita beli. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah, nah ini fenomena menarik ini. Biasanya kalau teman yang jualan itu, kita belum beli pun sudah bilang harga teman. Nah, itu praktek yang kurang baik, bukannya nggak baik ya, kurang baik. Justru dengan teman kita itu, kita harus ngasih, bahkan kalau perlu ditambahi, harganya 10.000 karena teman ya kita bayar 15.000. Maksudnya gitu, jangan kemudian karena teman kita minta harga teman jadi 5.000. Justru itu akan merugikan dirinya. Nah, itu namanya berarti teman makan teman. Nah, itu yang pertama. Nah, ini bagaimana sikap seorang muslim kita ya? Tadi tidak menganiaya, tidak berbuat dolim. Teman jualan dengan tujuan untuk menafkahi hidupnya, membantu orang tua, itu justru kita aniaya karena apa? Minta harga teman tadi itu. Atau kemudian kita berbuat dolim pada orang lain itu kita mengakunya itu barang kualitas impor. Ternyata impornya impor antar desa. Nah, itu kan nggak lucu. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, tidak merendahkan. Nah, bagi seorang muslim itu tidak suka membuat orang lain itu rendah. Nah, kalau dalam bahasa kontemporer, bahasa kekiniannya itu bullying. Ya. Bullying baik yang secara nyata maupun melalui dunia maya, cyberbullying itu ini masuk dalam kategori kita dilarang. Kita tidak boleh oleh Rasulullah merendahkan orang lain. Karena pasti tujuan dari merendahkan orang lain adalah untuk menghinanya dan termasuk salah satunya adalah meninggikan diri kita. Nah, itu perbuatan sombong yang tidak disukai oleh Allah. Yang ketiga, membantu kebutuhan. Nah, ini tadi, membantu kebutuhan. Maka sebagai seorang muslim, bagaimana caranya kita saling bahu-membahu mendorong agar saudara-saudari kita, teman-teman kita sesama muslim itu juga bisa kuat. Baik kuat secara pribadi, kuat secara ekonomi, kuat secara macam-macam. Nah, ini. Agar kita tidak mudah agar kita tidak mudah dibodohi, kita tidak mudah diadu domba oleh orang lain yang punya tujuan untuk menghancurkan umat Islam. Nah, membantu kebutuhan, kemudian melepaskan kesulitan, ini adalah hal-hal yang mudah sebenarnya kita. Mudah. Tetapi entah karena kita tidak mau atau bahkan mungkin kita tidak terfikirkan ke sana, maka setelah rekan-rekan mahasantri mendapatkan materi hadis ini, maka mari kita ubah kesombongan yang ada dalam diri kita itu kita buang. Membantu itu luar biasa, ringan sekali teorinya, tapi prakteknya belum tentu. Melepaskan kesulitan itu juga ringan sekali. Apalagi yang nomor terakhir, yang paling mudah di antara yang lain. Karena kita tidak perlu mengeluarkan tenaga, kita tidak perlu mengeluarkan uang, mengeluarkan harta. Hanya cukup menahan lisan, menahan jari, menahan hati, menutup aib. Kita tanpa sengaja ketika misalnya, nah ini mungkin saya juga susah ini namanya. Kita sedang bicara dengan orang lain, kemudian tiba-tiba tanpa sengaja kita bicara, orang itu nggak baik. Nah, kalimat orang itu nggak baik itu sudah tidak menutup aib. Ya, biarkan saja dia mungkin tidak baik, tetapi bukan urusan kita.
Justru urusan kita adalah menutup aib-aib kita. Nah, menutup aib ini dalam konteks apa ya? Mungkin ada yang namanya bahasa hukum karma. Jadi ketika kita ingin, ketika kita membicarakan orang lain, maka sejatinya nanti dalam kesempatan yang lain atau orang yang lain itu juga akan membicarakan kita. Jadi kalau kita menutup aib orang lain, maka orang lain juga akan menutup kita. Itu hukum karmanya, hukum alamnya. Kalau kita membuka aib orang lain, maka orang lain juga akan membuka aib kita. Jadi kalian pilih mana? Pingin menganiaya orang lain, maka orang lain akan menganiaya kita. Merendahkan orang lain, maka kamu nanti juga akan direndahkan oleh orang lain. Membantu kebutuhan orang lain, maka insya Allah kebutuhan kita juga nanti entah siapa yang akan membantu. Kesulitan kita akan dimudahkan kalau kita suka melepaskan kesulitan orang lain dan menutup aib perbuatan yang paling mudah lewat lisan, atau bahkan yang paling mudah sekali adalah dengan menjaga jari kita dari menyebar, posting, memviralkan hal-hal yang itu justru akan menjelek-jelekan orang lain karena aibnya dibuka. Maka mari kita hati-hati dan semoga dengan hadis ini bisa menjadikan kita pribadi muslim yang senantiasa bertakwa dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.